Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Alija Priyatna, NIM 1908396 dari kelompok 3 kelas 3C PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori pokok belajar. Teori-teori pokok belajar merupakan prinsip umum atau sekumpulan prinsip yang saling berhubungan dan merupakan penjelasan dari sekumpulan fakta dan penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Terdapat empat macam teori-teori pokok belajar. Yang pertama adalah koneksionisme. Koneksionisme ini merupakan teori belajar yang ditemukan atau dikemukakan oleh Edward L. Thorndike berdasarkan eksperimen yang dilakukannya pada tahun 1980-an. Eksperimen yang dilakukan oleh Thorndike ini menggunakan seekor kucing dalam keadaan lapar yang disimpan di dalam sebuah kotak dan dilihat tindakannya bagaimana cara dia keluar dari kotak tersebut untuk menemukan makanan. Nah, eksperimen tersebut dikenal dengan instrumental conditioning, yang artinya tingkah laku yang dipelajari berfungsi sebagai instrumen atau penolong untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Dapat disimpulkan oleh Thorndike bahwa dari eksperimen tersebut bahwa belajar adalah hubungan antara stimulus dengan respon. Dari eksperimen tersebut dan dari kesimpulan yang dapat Thorndike ambil bahwa terdapat dua hal yang menjadi pendorong belajar. Yang pertama adalah motivasi dan yang kedua adalah law of effect atau efek positif yang dapat memuaskan hubungan antara stimulus dengan respon yang akan semakin kuat. Nah, yang kedua adalah teori pembiasaan klasik atau classic conditioning, dikemukakan oleh Ivan Pavlov. Teori ini diambil dari eksperimen yang dilakukannya dengan menggunakan seekor anjing sebagai objek yang diamatinya. Anjing ini dilatih agar perbuatannya ketika mendengar sebuah lonceng dia akan mengeluarkan air liur secara bertahap. Yang diajarkan oleh Pavlov ini kepada anjing ini bertahap sampai dia melakukan tindakan yang diharapkan oleh Pavlov. Nah, kesimpulan atau hasil dari eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov ini menghasilkan bahwa belajar adalah perubahan yang ditandai dengan adanya hubungan antara stimulus dan respon. Nah, dari eksperimen Pavlov tersebut, Pavlov tunduk terhadap dua macam hukum. Yang pertama adalah hukum law of respondent conditioning, yaitu hukum pembiasaan yang dituntut. Dan yang kedua, law of respondent extinction, yaitu hukum pemusnahan yang dituntut. Nah, maksud dari hukum pembiasaan yang dituntut ini, anjing yang tadi dilakukan percobaan oleh Pavlov dilatih dan dituntut untuk bisa mengeluarkan air liur ketika dia mendengar lonceng, sama halnya seperti anjing tersebut melihat makanan, maka dia akan mengeluarkan air liur dari mulutnya. Nah, jadi belajar itu adalah sesuatu tindakan yang dibiasakan. Jika kita biasa dengan melakukan hal-hal yang tadinya tidak bisa, maka kita akan belajar dari hal tersebut dan bisa melakukan hal-hal yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Nah, yang ketiga adalah teori pembiasaan perilaku respon atau operant conditioning. Teori ini dikemukakan oleh Burrhus Frederick Skinner. Operan merupakan sejumlah perilaku atau respon yang membawa efek yang sama terhadap lingkungan yang ada dan dekat. Respon dalam operant conditioning ini terjadi tanpa didahului oleh stimulus, melainkan efek yang ditimbulkan oleh reinforce. Reinforce merupakan stimulus yang meningkatkan kemungkinan timbulnya sejumlah respon tertentu. Nah, Skinner ini mengemukakan teori ini berdasarkan hasil eksperimennya dengan menggunakan seekor tikus
yang dilihat tingkah lakunya di dalam kotak. Tingkah laku yang dilakukan oleh tikus ini dinamakan emitted behavior atau tingkah laku yang terpancar. Akibat tingkah laku ini, si tikus mendapatkan makanan. Nah, makanan yang muncul inilah yang disebut rainforest. Nah, Skinner ini mengakui atau menyimpulkan bahwa tingkah laku belajar ini melibatkan reinforcement atau penguatan. Dari teori yang dilakukan oleh Skinner ini mengakui arti penting dari law of effect sama seperti oleh Thorndike. Nah, dari ketiga teori belajar yang disebutkan di situ disimpulkan bahwa secara partisipal ketiga teori tersebut bersifat behavioral, yang berarti menekankan timbulnya perilaku jasmania yang nyata dan dapat diukur. Teori ini pula bersifat otomatis mekanik, seperti kerja robot atau mesin. Tetapi teori-teori ini pun memiliki kekurangan atau kelemahan. Nah, yang pertama kekurangannya itu atau kelemahannya itu, yang pertama adalah proses belajar itu dapat diamati secara langsung, padahal belajar adalah proses kegiatan mental yang tidak dapat dilihat atau diamati secara langsung. Yang kedua, proses belajar terkesan seperti kerja mesin, padahal seseorang atau seorang anak bisa menolak atau mengendalikan dirinya ketika dia tidak menyukai atau tidak menginginkan sesuatu. Nah, yang ketiga, perilaku manusia itu tidak bisa disamakan dengan hewan karena manusia itu memiliki akal sedangkan hewan tidak. Nah, yang keempat adalah teori pendekatan kognitif. Teori ini bisa dikatakan berlainan dengan ketiga teori yang disebutkan. Karena teori pendekatan kognitif ini tidak bersifat behavioral atau bersifat jasmania, tetapi bersifat didasarkan atas mental dan kerja otak. Nah, teori psikolog kognitif ini adalah bagian terpenting dari sains kognitif yang berkontribusi dalam perkembangan psikolog pendidikan. Pada teori ini lebih menekankan arti penting proses mental atau proses internal yang terjadi dalam otak manusia. Nah, dalam perspektif psikolog kognitif, belajar pada asasnya adalah peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral atau jasmania. Nah, menurut para behavioris, peristiwa belajar itu adalah peristiwa melatih refleks-refleks yang sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan. Nah, tetapi dalam teori pendekatan kognitif, perspektif psikolog kognitif ini adalah sesuatu yang naif dan sulit dipertanggungjawabkan secara psikologis. Dapat disimpulkan bahwa teori behavioralistik ini menekankan kepada tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara langsung. Sedangkan teori pendekatan kognitif lebih menekankan pada kerja mental atau otak yang pada seseorang. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Fitria, NIM 1901439. Nah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip belajar. Nah, prinsip-prinsip belajar itu ada 3. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran. Dan yang ketiga, penyusunan jadwal pelajaran. Nah, yang pertama itu untuk menetapkan tujuan. Nah, mengacu pada tujuan itu mengacu pada perilaku yang ingin dialami siswa setelah dilaksanakannya proses pembelajaran. Nah, ketika kita belajar psikologi pendidikan, itu sangat membantu sekali ketika pendidik menentukan tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, seperti apa sih bentuk perilaku yang ingin dicapai ketika setelah selesainya proses pembelajaran. Nah, yang kedua itu penggunaan media pembelajaran. Nah, pengetahuan tentang psikologi pendidikan diperlukan pendidik untuk merencanakan dengan tepat media pembelajaran yang akan digunakan, misalnya melalui audiovisual, sehingga dapat memberikan gambaran nyata kepada peserta didik.
Nah, terus yang ketiga ada penyusunan jadwal pelajaran. Nah, jadwal pelajaran harus disusun berdasarkan kondisi psikologi peserta didik. Nah, misalnya mata pelajaran yang dianggap sulit oleh peserta didik seperti matematika misalnya, itu ditempatkan di awal pelajaran ketika kondisi siswa masih segar dan semangat untuk menerima materi pelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Malida, NIM 1900528. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang harus dikuasai pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam buku Condition of Learning, Gardner 1997 mengungkapkan 9 prinsip yang harus dikuasai pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Yang pertama, menarik perhatian. Seorang pendidik harus menarik perhatian peserta didik sehingga menimbulkan minat dan peserta didik akan mengemukakan hal-hal yang baru, aneh, kontradiksi, atau kompleks. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran. Menyampaikan tujuan pembelajaran ini agar memberitahukan kemampuan yang harus dikuasai peserta didik setelah dilakukannya pembelajaran. Yang ketiga, mengingatkan konsep prinsip yang telah dipelajari dengan memberikan rangsangan pada peserta didik tentang pembelajaran yang telah dipelajarinya dan menjadi prasyarat pada pembelajaran baru. Yang keempat, mendapatkan materi pembelajaran dengan mendapatkan hal-hal yang telah direncanakan. Yang kelima, memberikan bimbingan belajar dengan penugasan atau pertanyaan sehingga peserta didik dapat lebih kritis dan lebih baik lagi ke depannya. Yang keenam, memperoleh kinerja dengan penugasan atau penunjukan apa yang telah ia dipelajarinya di sekolah. Yang ketujuh, timbal balik. Di sini siswa menunjukkan performansnya. 8. Dengan menilai peserta didik. Menilainya dengan menggunakan tes ataupun tugas sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang kesembilan, retensi dan transfer belajar dengan mengingatkan kembali pembelajaran seperti dengan mengadakan review. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Farizi, NIM 1908436. Saya akan menjelaskan ciri-ciri pelaku belajar. Pertama, perubahan intensional. Kedua, perubahan positif aktif. Ketiga, perubahan efektif dan fungsional. Kita langsung saja ke perubahan intensional. Adalah perubahan yang disengaja. Perubahan perilaku yang terjadi merupakan usaha sadar dan disengaja dari individu yang bersangkutan. Begitu juga dengan hasilnya individu yang bersangkutan menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadi perubahan. Misalnya, pengetahuan semakin bertambah, keterampilan semakin meningkat dibandingkan sebelumnya. Dia mengikuti suatu proses belajar. Misalnya, suatu orang mahasiswa sedang belajar tentang fisiologi pendidikan. Dia menyadari bahwa sedang berusaha mempelajari tentang fisiologi pendidikan. Oke, mungkin itu perubahan intensional. Dan selanjutnya perubahan positif aktif. Perubahan dalam belajar bersifat positif aktif. Dengan demikian, makin banyak usaha belajar itu dilakukan, makin banyak dalam makin baik perubahannya yang diperoleh. Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu. Ya, perubahan efektif dan fungsional. Di sini efektif dan fungsional mempunyai dua definisi, yakni perubahan efektif memiliki karakter yakni perubahan itu berbekas atau berhasil guna. Terus perubahan fungsional, karakteristiknya meliputi kemampuan untuk menggunakan dan menfiltrasikan keterampilan atau ilmu yang didapatkan kapan di mana saja. Ya, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Saya Rifka Lailatul Ropiah, NIM 1905848. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses belajar. Pertama, pengertian proses belajar. Menurut Robert, proses belajar adalah cara atau langkah khusus yang dengannya beberapa perubahan ditimbulkan hingga tercapainya hasil-hasil tertentu. Jadi, proses belajar ini merupakan tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus dilewati oleh siswa supaya siswa tersebut dapat memahami suatu pelajaran dengan baik. Selanjutnya ada fase-fase proses belajar. Pertama, ada fase informasi atau tahap penerimaan materi. Nah, dalam fase ini, siswa yang sedang belajar memperoleh pemahaman baru mengenai materi yang diajarkan. Nah, materi di sini bisa berupa materi baru yang belum pernah sama sekali diajarkan kepada siswa, atau bisa berupa materi untuk memperdalam pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, ada fase transformasi atau tahap mengubah materi. Nah, jadi dalam tahapan ini, materi yang sudah diperoleh diubah menjadi sesuatu yang lebih abstrak sehingga dapat dimanfaatkan bagi hal-hal yang lebih luas. Nah, bagi siswa pemula, fase ini akan berlangsung dengan baik apabila didampingi oleh guru yang kompeten. Ketiga, fase evaluasi atau tahap penilaian materi. Nah, dalam fase ini siswa akan menilai diri sejauh mana dia memahami materi tersebut dan dapat memanfaatkan materi yang telah ia pelajari untuk dapat memahami gejala-gejala lain atau untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya, ada tahapan dan peristiwa saat kegiatan belajar. Pertama, ada acquisition, yaitu tahap pemerolehan atau penerimaan informasi. Nah, pada tingkatan ini, siswa mulai menerima informasi sebagai stimulus dan melakukan respon terhadapnya, sehingga menimbulkan pemahaman dan sifat baru. Nah, tahap penerimaan informasi ini merupakan tahap paling dasar dalam belajar. Apabila tahap ini tidak terlaksana dengan baik, maka tahapan-tahapan selanjutnya akan sulit tercapai. Yang kedua, ada storage atau tahap penyimpanan informasi. Nah, pada tingkatan storage ini, seorang siswa secara otomatis akan memahami proses penyimpanan, pemahaman, dan perilaku baru yang ia dapatkan ketika dalam proses penerimaan informasi. Jadi misalnya ketika siswa tersebut sedang berada dalam tahap penerimaan informasi dan ia fokus terhadap apa yang disampaikan oleh guru, maka ia akan menyimpan materi yang disampaikan itu secara otomatis. Yang ketiga, ada retrieval atau tahap mendapatkan kembali informasi. Nah, jadi pada tahapan ini seorang siswa akan mengaktifkan kembali fungsi-fungsi memorinya. Misalnya, ketika ia harus menjawab pertanyaan atau ketika harus memecahkan suatu permasalahan mengenai materi yang telah diajarkan sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai situasi belajar dalam keadaan lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Lingkungan fisik. Dalam merancang desain fisik kelas, setidaknya ada 3 faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, fasibilitas, yang kedua, aksesibilitas, yang ketiga, pengalihan atau perhatian. Lingkungan fisik yang tepat harus memiliki rambu-rambu umum yang dapat dijadikan acuan baik pada peta konsep pengajaran maupun pendidikan, yang meliputi 1. Kelas dikelola pada pola semua keperluan. Yang kedua, pencahayaan cukup dan kebisingan yang mungkin terjadi dapat diredam. Yang ketiga, papan tulis. Yang keempat, lemari penyimpanan dokumen dan lain sebagainya. Yang kelima, lemari buku. Dan yang keenam, ruang kelas. Ciri-ciri yang produktif dalam pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, memungkinkan terjadi interaksi yang dinamis antara guru dan siswanya serta antara siswa itu sendiri. Yang kedua,
Tugas-tugas siswa dapat diselesaikan tepat waktu. Yang ketiga, sportivitas, kreatif, dan antusias siswa yang tinggi. Yang keempat, terjadinya kerjasama yang solid antara siswa juga dengan gurunya. Yang kelima, kesadaran tinggi untuk disiplin. Yang keenam, dapat meminimalisasi masalah dalam mengelola kelas. Yang ketujuh, dapat mencapai hasil yang optimal. Lingkungan non-fisik. Yang pertama, iklim kelas. Perasaan emosional adalah suatu bagian dalam pembelajaran. Lingkungan yang mendukung perasaan-perasaan ini menunjukkan iklim kelas. Seperti dalam lingkungan kelas positif, siswa akan merasa aman dan ikut serta dalam pembelajaran. 2. Karakteristik guru. Guru yang efektif memiliki kepribadian yang beragam. Karakteristik yang penting tersebut mencakup hal seperti peduli dan ketegasan, sehingga mempengaruhi situasi belajar dan pada akhirnya mempengaruhi kualitas proses dan hasil pembelajaran.